Oke, ada apa sih di sini? Teman-teman bisa lihat. Oke, di sini ada total sessionnya sendiri, udah dual display ternyata. Kemudian udah sistem SIM card. Di sini ada SIM cardnya, dapat nih. SIM cardnya di sini 2 GB tapi bisa sampai 8 GB, kayaknya sampai 16 GB. Ada charger. Di sini ada charger. Kemudian ada cadangan baterai, jadi baterainya dapat 2 ya, satu baterai sekitar 4 atau 5 jam. Oke, Go Prisma, dan oke, dapat ini, dapat toolkit juga untuk baut-baut atau untuk obeng-obeng, kuas buat bersihin kalau yang bisa kalibrasi. Gitu. Oke, Nivo tabung, Nivo kotak ada. Oke, keren, alatnya warna kuning dan abu. Oke, keren. Kita lanjut ke review. Oke, setelah tadi kita udah unboxing, nah kita bakal review nih alat ini. Nah ini ya, total session R4 Soul. Ini menu-menunya ya. Oke, nah dia ternyata udah 2 display. Dia udah 2 display. Kemudian ketahanan baterainya kita uji coba, dia up to 5 jam kayak gitu. Kemudian dia udah laser ternyata teman-teman. Untuk kekurangannya apa sih ya kan? Dengan fisik seperti ini nih, kalau kita lihat-lihat nih, nah ini pasti dia kalau tahan air gitu, hujan itu pasti enggak ya. Tapi untuk ke gerimis, kena hujan kecil, gerimis atau apa saat mau kemas itu enggak masalah kayaknya. Soalnya di sini nih, sebelum kita ngebahas kelebihan pasti ada kekurangan kan. Nah di sini ada speaker nih, buat speaker ya kan. Nah ini harus lebih safe kayak gitu. Kemudian untuk karena display pasti hati-hati jatuh. Terkadang surveyor itu membawanya seperti ini ya, di barangan ya, sembarangan dibanggul kayak gitu. Jadi itu kurang baik saat membawanya, karena di sini lensanya ya kan, lensanya, kemudian displaynya kayak gitu, itu perlu safety kayak gitu. Jadi untuk air dan tahan banting, nah itu perlu hati-hati. Tapi semua alat itu hampir sama ya, semua sama. Iya. Ya, semua itu hampir sama. Jadi itulah kekurangan untuk total session ya kan, kayak gitu. Oke, kira-kira ada yang mau ditanya nggak Mas? Jika dari review awal yang saya lihat secara fisik ya. Ya. Oke, setelah tadi kita unboxing ya, alat ini kan kita lihat untuk apa yang dapat itu kan standar ya. Kita dapat 1 unit alat, berikut charger, baterai segala macam, kita dapat tripod, dapat prisma polygon, dapat prisma situasi, dan dapat full juga kan. Nah untuk secara fisik ya, saya mau ngomong warna. Oke. Kenapa saya berbicara warna? Warna di sini tuh kuning itu menunjukkan lambang kejayaan kalau buat kita di Indonesia ya. Nah, terus di lapangan warna kuning itu, di sini ada perpaduan abu yang menurut saya orang lapangan itu elegan ya Mas. Beda dengan kalau orang berbicara elegannya kendaraan. Kalau kendaraan elegan tuh hitam, kuning itu di lapangan itu ya elegan, bisa lihat tapi kan. sama dengan Jelas, berkata itu wajib gitu loh. Nah dari warna, terus dari tampilan selayaknya total station dengan kendaraan lain. Terus di sini saya kagumin tuh dia udah dual display, terus sudah reflektor juga, terus SD card. Nah jadi gini Mas, kebanyakan teman-teman itu ya di lapangan itu sulitnya itu kalau bawa alat total station itu wajib membawa kabel kom atau kabel data. Oke, kabel kom perlu wajib dibawa. Karena kan oke, kita bawa kabel data. Nah kalau misalkan nggak kompatibel sama laptopnya gimana? Oh iya, itu kadang sulit. Si kabel kom itu sama si laptop itu nggak cocok ya. Nah, Sudah di iya. lapangan baru kesulitan. Itulah yang biasanya biasanya terjadi di lapangan. Sedangkan yang saya lihat di sini kan tadi Mas bilang di sini udah ada SD card ya. Ada SD card. Apakah SD card doang atau ada internalnya juga Mas? Nah, jadi ini tuh ternyata ada internalnya. Internal juga. Iya. Kemudian dia juga ada untuk eksternalnya SD card-nya kayak gitu. Jadi masalah data gitu ke backup atau enggak pasti ke backup ya kan. Kemudian untuk pengiriman datanya jadi nggak perlu khawatir menggunakan kabel, jadi SD card pun bisa kayak gitu. Jadi lebih praktis lah ya untuk safety data kayak gitu dan pengiriman output data kayak gitu.
kebetulan kita udah coba tes dan ada di video review setelah review alat ini kayak gitu. Jadi ada tes alat untuk jarak ini sudah dites sama teknisi itu di uji coba, itu jarak lasernya sampai 400 meter sesuai dengan brosur, malah lebih bisa 450. Iya, tapi ya kita sesuai brosur. Ya biasanya itu kan kalau di brosurnya nilainya 400 ternyata kurang, tapi ternyata malah lebih saat ini. Nah kemudian dia juga udah 5 km untuk di sini. Untuk kelihatannya nih, pengaruh masih dengan jarak yang faktor itu kan bisa kita ngukur kan, dia misalnya kita kena daun aja bisa kena kan. Oke, untuk akurasi ini di speknya 2 detik teman-teman, akurasi 2 detik ya. Tapi nanti juga apalagi kita jangkauan jauh ya, itu bermasalah dengan panca indera kita. Iya benar. Kayak gitu. Objek akan semakin kecil. Jadi tolong gunakan susunan cara standarnya yang ada untuk geodesi yang gitu. Ya kemudian waktu pengukuran pun itu harus sesuai waktunya. Jangan tengah hari itu nanti ada refraksi, kemudian pastinya mata kita juga lelah gitu. Ya alat pun nanti kalau panas dia ada pemuaian atau apa ya kan, namanya bahannya besi, ada tembaga mungkin kayak gitu. Itu yang sering kali dihadapi di lapangan. Jadi untuk kesalahan sih selama ini dia masih aman, dan masih banyak dipengaruhi oleh kesalahan dari human itu di lapangan ya. Jadi lebih baik sebelumnya sih dicek dulu, kemudian buat suatu undang-undangnya. Oke, selanjutnya saya lihat di sini benar-benarnya fiturnya mudah. Nanti bakal ada di video review selanjutnya juga. Kemudian ini menunya F1, F2, F3, F4, kemudian ada soal kayak gitu. Nah mungkin teman-teman juga nanti mas sama enggak ya kan sama alat-alat yang lain, yang lain ya, supaya kita nggak training lagi. Walaupun ini saat pembelian alat ini udah free training, free pelatihan, nah menu-menunya itu sangat mudah dan sangat menyesuaikan dengan alat-alat yang lain yang sering digunakan ya kan. Nah nanti ada di videonya juga kayak gitu, menunya ada apa aja seperti itu. Kemudian untuk reading bacaannya yaitu bisa 0,35 atau 0,35 second, jadi di bawah 1 detik ya. Satu lagi nih mas pertanyaan. Tadi kan saya ngeliatin nih, saya perhatiin tuh ada yang mengganjal. Ini udah digital sensor ya? Iya betul, jadi digital sensor. Jadi teman-teman untuk sampling, kadang kan kita kenapa ya datanya itu nggak masuk atau berapa senti atau berapa mili, itu karena sampling yang sebenarnya belum masuk. Itu karena manual dengan mata kita, belum tentu penglihatan saya dengan mas itu sama kayak gitu kan. Nah kayak gitu, jadi kayak kita melihat bidang nivo, misalkan ini nivo kotak ya kan, nivo kotak dan nivo tabung, saya lihat dari kanan sudah masuk, kiri belum tentu masuk kayak gitu kan. Nah jadi tilt ini yang akan membantu kayak gitu, X Y nya sampai 0 detik. Oke. Nah, terakhir nih mas, yang penjelasan mas tadi kan saya bisa sedikit menyimpulkan ya, spek yang tinggi seperti ini dengan dual dash display, terus sudah ada reflektor juga, terus sudah mumpuni SD card juga, sudah ada apa ya, ini soundnya juga ya, sound apa untuk suara ya. Terus kelengkapannya juga lengkap, terus fitur-fiturnya juga mudah dipahami ya dengan alat yang lain. Apalagi ada program-program yang menurut saya itu sangat mendukung untuk di bidang konstruksi maupun tambang, untuk dunia toko apalagi ya. Sejak walaupun serasa makan itu dengan adalah vendor yang sama lah, sedikit mancing dikit. Pasti yang lain itu satu pertanyaan paling simpel, apakah dengan spek yang tinggi ini harganya pun
harga nih ya. Harga itu sangat sensitif ya, kalau gitu. Harga itu sementara ini ya dari vendor itu harga 30 juta. Cuma dari elektronik tablet kan harga 15 juta. Ini 30 juta cuma 2 kali lipatnya aja, tapi teknologinya sudah sangat menggiurkan. Teknologinya seharga 60 juta. Iya, nah kebetulan lagi promo lah ya. Kalau apalagi kita beli 3 unit katanya dikasih 28 juta harga per unitnya. Kayak gitu. Jadi sangat menguntungkan sekali ya, apalagi di tambang atau di konstruksi kayak gitu. Udah dengan ada laser, ada menu-menu yang kayak TEM atau MLM, jadi ujung-ujung gedung bisa kita dapetin kayak gitu kan, secara singkat ngitung jaraknya kayak gitu kan. Gak usah baca rambu lagi kayak gitu. Ini sangat menguntungkan kayak gitu. Jadi langsung aja nanti kontak ya kan, kontak bisa langsung hubungi saya atau kontak nomor yang ada di bawah sini kayak gitu, kemudian atau komen ya kan. Nah jangan lupa tapi subscribe juga ya kan buat video-video selanjutnya ya kan. Untuk tanya-tanya silahkan di kolom komentar di bawah ini, atau ada review video selanjutnya. Jangan lupa tetap bersama kita. Oke? Ke video pengecekan alat. Oke. Nah, di sini ada tanda plus A, plus B, dan plus C, di mana total station ini harus bisa menghitung dan kita cek akurasinya. Ke sini 20 cm secara horizontal, vertikal nanti dia nembak 20 cm. Oke, nah ini sudah diukur ya. Ini pun 90 derajat ya. Ini pakai penggaris siku 90 derajat, tapi kalau titik-titik ini tambahan aja ya. Nah, dan yang di sini yang saya ukur bukannya di tengah sini ya. Nah, tapi di sikuannya. Kenapa saya pilih siku? Karena di tengah ini kalau kita tembak laser, penglihatan Anda mungkin berbeda sama saya karena di sini ada diameter tertentu ya. Sama kayak gini, saya akan ngambil sikuan dalamnya agar lebih akurat dan sikuan dalamnya. Ini masing-masing 20 cm. Oke, ini sudah diukur pakai meteran dan penggaris lurus dengan penggaris siku. Oke, kita buktikan bagaimana untuk akurasi dan ketelitian alatnya. Few moments later. Oke, kita sudah ada di alatnya. Yang pertama kita harus centering ya. Centering dia X sama Y nya harus 0 ya, biar akurasinya betul-betul teruji. Oke, ini gampang banget. Kita tinggal bidang nivonya aja kita setting. Oke, nah ini udah 00 ya, X sama Y nya. Oke, udah betul-betul centering. Kita ke menu selanjutnya. Oke, kita arahkan ke target. Oke, kita arahkan dulu. Oke, ini udah di set 90 ya. Ini bergerak terus karena keterangannya saya berdiri ngadain tripod di atas karpet. Oke, kita di atas karpet. Jadi ini sensitifnya ya, sensitif alatnya. Oke. Nah, kita coba geser ya. Ternyata ini sangat sensitif sekali alatnya. Berarti dia berjalan. Kita geser ke poin selanjutnya. Ini kita bisa lihat ya, sudah ada di poinnya. Oke, nah sudah ada di siku ya. Maaf nih ikut. Oke, sudah ya. Oke, kita lihat. Oke, sikuan ya. Oke, kemudian kita geser kunci, kita buka kunci horizontalnya. Kita geser ke titik B. Buka, kita geser. Target selanjutnya ke B. Oke. Nah, 90 ya, dia konsisten ya. Walaupun sudah dipindah ke titik B, kita lihat titik B. Oke, sudah di titik B. Oke. Di sikuan ya, bukan di centernya, biar lebih tepat. Oke, kita ke menu selanjutnya. Ini udah masuk 90 derajat. Ini juga ada persentasenya. Udah lihat, oke 0%. Kita ke menu. Oke, kita ke F2, kita ke program. Oke,
Oke, ini buat ngecek jarak kayak bisa pakai rem atau MLM. Saya lebih suka MLM karena saya mau siku. Saya enter. Oke, F2. Saya lebih suka F2. A ke B, B ke C. Oke, kita bisa ukur jaraknya. Pencet measure. Oke, kita dapat, kita set. Oke, kita ke step kedua ya. Kita ke yang poin satunya, poin A atau A ke B. Kita buka horizontalnya. Oke, kita arahkan dulu. Measure. Oke, dapat. Kita set. Lihat, jaraknya itu 20 cm, 20 cm dan ininya vertikalnya 0. Jadi betul-betul lurus ya. Bisa dibuktikan. Oke. Kita next ke yang tembakan ke atasnya ya, yang letter L-nya ya. Oke, ini pasti tembak ke B yang kedua kali nih. Nilainya masih 0 ya. A, B, B, C. Nah, kalau pas di B, B ini 0. Berarti dia betul-betul detail ya. Oke, lanjutnya kita ke C. C, kita buka kunci vertikalnya. Oke, nah ini hasil saat di C nya. Oke, dia di ini 0, vertikalnya 20 kan ya ke atas ya, solusinya 20 kayak gitu. Tadi kan kalau ini horizontal ya kan, ini kalau vertikal ke atas kayak gitu. Oke, masuklah. Oke lah. Nah, pokoknya syaratnya itu centering dengan benar, kemudian tutup pengunci horizontal dan vertikal pun dengan yang benar kayak gitu. Kemudian kalau memang ada target dengan laser, itu cari titik yang bisa jadi sentral. Teman-teman, sekarang kita akan ngetes kemampuan jarak jauh pembacaan alat ini lasernya betul nggak sih memenuhi spek atau lebih dari spek kayak gitu. Oke, pertama itu tujuan kita akan coba nembak ke sana, berapa sih jarak dari sini ke sana ke gedung-gedung itu. Oke, kita langsung nyalain. Ini ada power ya. Nah, dia akan nyala. Kemudian lampunya kalau kita mau nyalain kontrasnya tinggal pencet yang bintang ini. Kemudian kita langsung, kalau ini angle itu untuk bagian vertikal dan horizontal aja tanpa jarak. Tapi kalau ini sudah sama jarak. Ini 0 set untuk set 0. Jadi otomatis ya, horizontalnya 0 derajat, 0 menit, 0 detik. Nah, dia betul-betul stabil ya. Oke. Nah, sekarang kita langsung tembak aja. Kita pencet angle ini. Kita lihat hasilnya. Oke, kelihatan ya di sini 431 meter poin 335. Jadi lebih dari 400 meter. Ya, jadi kualitasnya oke. Bahas menu-menu yang ada ya. Sebelum kita ke menu, kita ke tombol-tombolnya dulu. Ini seperti biasa F1, F2, F3, F4. Ini untuk shortcut, angle, checkout dan sebagainya. Ini untuk kode, nomor. Kemudian di sini untuk on, untuk escape, untuk menu, kemudian untuk mengganti menggunakan laser atau prism. Oke, untuk lampu. Kemudian di sini misalkan teman-teman kan biasanya kalau kita beli alat ya, sama nggak sih mas sama alat yang kita gunakan merek lain sebelumnya. Nah, makanya teman-teman di video ini bisa memastikan sama atau enggak menu-menunya dan mudah atau enggak. Tapi sebenarnya total station ini nggak jauh ya. Menu-menu ini hanya posisi-posisinya aja atau pencetan tools ininya, enternya atau pemilihannya ada di sebelah samping atau di bawah
kayak gitu. Oke, yang pertama ini ada null set yang biasa masih pakai theodolit, dikonstruksi masih jadul, ganti ini, nggak beda jauh mungkin ya harganya dengan total session, perkembangan teknologi. Untuk null setnya kita ganti dulu, kita acak-acak. Oke, kita null set. Oke, otomatis dia null set. Ini untuk hold. Ini kalau mau ngeset horizontal angle-nya. Oke, kemudian P1 ini ke bawah, artinya ini untuk tilt. Nah, kalau teman-teman mau kalibrasi ya kan, untuk kalibrasi, maaf, untuk untuk centering. Duh, jadi salah nih saya ya. Jadi untuk centering di sini teman-teman bisa lebih detail lagi ya. Tinggal digeser-geser aja horizontal vertikalnya biar 0,0. Oke, kayak gitu. Oke, biar lebih pas centeringannya. Oke, teman-teman bisa coba-coba ya. Oke, saya skip. Oke, ini kalau untuk persentase. Oke, karena kadang ditanya ya berapa persen. Nah, ini untuk biasa luar biasanya ya. Oke, jadi gampang banget ya ini P1. Di sini udah komplit nih ya. Kalau untuk ngambil sudut sama jarak aja kalau dikonstruksi untuk lurusan. Kemudian di sini ada menu. Yang menunya ada collect data, program, memory manager, konfigurasi. Kalau memory manager berhubungan dengan penyimpanan data dan pengiriman data. Config untuk settingan, dia jarak, satuannya apa, seperti itu. Oh, ini untuk kursor ke bawah. Adjustment, ini sistem info. Oke, yang penting pasti collect data. Oke, di collect data ini langsung kita buat job. Ini kalau mau ngukur kita langsung diarahkan untuk membuat job. Kita enter aja atau kita mengambil list yang sudah pernah kita ukur. Kita open. Kemudian kita, kalau dia udah tinggal F1 tinggal ngikutin ini aja ya, gampang ya. Dan udah diurutin, jadi saat kita ngukur itu pertama-tama kita masukkan input nilai berdiri alat, tinggi alatnya, kemudian koordinatnya di BM yang kita berdiri alat, kan syaratnya 2 titik diketahui. Nah, titik berdiri alat dan backset. Nah, udah berdiri alat dimasukkan. Kita coba F1 ya. Oke, di input kan. Oke, apa? Oke, tinggi alat. Oke, kalau save. Ini kalau mau disimpan ya. Ini kalau mau masukin koordinatnya. Oke, ngerti. Nah, udah masukin koordinat berdiri alat, backset. Jadi urutannya teman-teman yang masih awam pun tinggal ngikutin urutan ini ya, backset sama pastinya isinya. Nah, kan sama. Tuh ini backset kalau mau ngambil atau langsung null set. Oke, ini F3 untuk measure, langsung untuk situasi pengukuran. F4 ini buat ini buat manggil data. Oke, paham. Ini buat kode config. Oke, kemudian F2 program collect data udah ya. Nah, ini ada RAM atau MLM. Ini teman-teman misalkan mau ngukur, ini kalau RAM biasanya pakai prism, kalau MLM ini laser ya. Yaitu teman-teman biasanya ngukur dari titik A ke B horizontal, kemudian A ke C kayak gitu. Jadi untuk siku kayak gitu, sikuan. So A ke B, B ke C kayak gitu. Yang jaraknya jauh ya. Kayak gitu. Nanti jarak dari alat ke target ada, dari target antar target pun ada. Ini biasanya sering digunakan untuk oke. Untuk area set koordinat. Oke. Nah, ini untuk layout, section. Nah, ini mungkin teman-teman yang udah lebih ahli ya. Oke, ini memory manager. Oke, data set, file maintain. Oke, ini input kode, koordinat data transfer. Oke, send data. Oke, ini lewat COM atau ini lewat micro SD. Ini soalnya pengiriman datanya dia sudah melalui micro SD ya. Jadi lebih praktis, nggak usah pakai bawa kabel COM kayak gitu. Kemudian ini untuk laser ya, dia udah laser ya sistemnya. Udah prism, ada laser. Oke, kayak gitu. Oke, sederhana aja ya. Jadi teman-teman yang udah lihat menu-menunya mungkin
mungkin wah sama nih, cocok gitu kan, harganya lebih murah daripada yang biasa saya gunain, menunya sama tapi harganya 3 kali lipat lebih mahal, mungkin ini lebih ekonomis. Oke, menunya di sini. Nah, ini untuk take out. Jadi teman-teman tahu ya untuk programnya nih, teman-teman program konfigurasi. Ini parameter buat sensor, ini untuk setting, untuk channelnya, satuannya mau apa, ya kan, tempat distance, mau fit atau meter, semua gampang ya. Oke, terima kasih buat teman-teman, semoga bermanfaat.